Jiesu sudah turun. Bos. Pelacur busuk berani mengambil barangku. Dia terus berjaga di sampingku. Kamu sudah bangun. Bisa tidak tunggu sampai aku pulih dulu, baru kita ulangi lagi. Maaf, kakiku kesemutan. Aku suka posisi tadi. Kamu tunggu, aku akan panggil dokter Bai. Aku melihat sendiri dia muntah darah segar. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak akan hidup lama. Dia juga sudah diracuni. Dikepung dari dua sisi. Aku tidak percaya dia masih bisa hidup. Bagus sekali. Kalau dia mati, aku ingin lihat siapa yang masih berani menentangku. Perempuan bernama Qingping itu. Qingping sudah aku masukkan ke rumah sakit jiwa. Tanpa perintahku. Tak seorang pun berani membebaskannya. Saudara Wang, sungguh taktik yang hebat. Hahaha. Long Cheng sekarang sudah menjadi milik kita. Tuan Wang, Anda hanyalah anjing gila yang saya pelihara. Masih berniat menggigit tuanmu. Berselubung kulit manusia. Kau berhasil kabur. Belum pernah dengar pepatah, uang bisa membuat setan bekerja. Tuan Wang, apakah Anda lupa? 10 tahun yang lalu, bagaimana saya mengubah Anda menjadi presiden perusahaan? Mereka berdua ayah dan anak. Apa yang harus saya lakukan? Saudara Wang, jangan takut padanya. Sepeda kamu sudah meledak. Iya, cepat bebaskan kami. Kalau tidak, aku akan membuat kalian susah sendiri. Aku beri kalian kesempatan. Telepon dia sekarang juga. Bawa cukup orang. Kami akan menunggu di sini. Jangan ganggu gajiku lagi. Lepaskan aku akan mencarinya untukmu. Halo, Ketua. Ada yang mau buat onar? Iya, kita akan pergi sekarang. Pasien itu ingin masuk ke perangkap. Nanti kamu harus pastikan dia tidak gentar. Kenapa belum mati juga? Kalau kamu mau mati, aku bisa bantu sekarang juga. Baiklah, turunlah. Apakah menurutmu Pak Wang akan pergi? Oke. Bagaimana dengan Pak Wang? Pak Wang biasanya sangat baik padaku. Ya. Lalu, 10 tahun kemudian kalian. Kalau kalian berbuat jahat, cepat atau lambat kalian harus membayarnya. Kak Song, saya salah. Tolong maafkan saya. Berikan saya kesempatan untuk hidup. Bawa dia pergi. Bawa ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Bawa pergi. Kalian ini, beberapa pecundang, datang mengacau lagi. Kapten, mereka datang untuk membalas dendam padamu. Lepaskan kedua orang ini untukku. Gue hari ini bisa kasih kalian mati utuh. Anak muda, kamu benar-benar gak tahu diri. Saudara-saudara, ajari mereka pelajaran yang bagus. Hidup mati urusan belakangan. Lumayan punya nyali. Kalau berani, hari ini gue kasih tahu. Lu. Gue gak gampang ditakutin. Gue gak punya apa-apa. Apa gunanya mobil itu? Ayo, lanjutkan serangan. Berani-beraninya lo ngaku sebagai raja dunia hitam. Anak kurang ajar, lo bakar gue. Ini artinya lo melawan Tuan Wusheng. Anjing tua di balik King Long Society. Lo takut, kan? Hari-hari sebagai Buddha sudah berakhir. Panggil orang-orang dari King Long Society. Baiklah. Aku mengerti. Anak ini memanggilku kakak. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang kalian mau?
Guru tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Kamu bisa datang mencariku kapan saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menyinggung guruku. Aku pasti akan membunuhmu. Kumohon lepaskan kami berdua, ibu dan anak. Bagaimana adik junior mengurus ini? Ayah, selamatkan aku. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku mohon padamu. Berapapun uangnya. Lepaskan anakku. Kamu memaksaku. Aku tidak kekurangan uang. Jika kamu terus memaksaku, aku akan membunuhmu. Ah. 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 Lepaskan dia. Bersalaman, berjabat tangan. Bawa dia bersama kita. Kudengar kamu adalah kakek kandung Xiao Fan. Betul. Perusahaan grup Diansong keluarga Sang di Beijing adalah milik saya. Pak, meskipun keluarga Sang kalian kaya, saya tidak berniat menjual anak saya. Bukan itu maksud saya. Saya hanya ingin menunjukkan ketulusan. Jika kamu benar-benar tulus, mengapa dulu meninggalkannya? Waktu itu ada alasannya. Jadi, sampai sekarang kau masih tidak bisa mengatakan kenapa dulu meninggalkanku? Membiarkanku terlantar di jalanan? Kalau begitu, kalian pergi saja, jangan paksa aku bertindak. Ayo, tenangkan diri dulu. Tuan muda. Dulu, Tuan muda dan Nyonya muda dijebak oleh musuh. Dan meninggal karena kecelakaan. Tuan juga melindungi kamu. Makanya mengusirmu dari rumah. Jadi, orang tua saya dibunuh. Orang mati demi uang. Burung mati karena makanan. Dulu ada orang yang iri dengan kebangkitan kita di Shanghai. Lalu ada yang melakukan perbuatan keji dan membunuh ayahku. Aku yang beruban harus mengubur anakku yang masih muda. Benar-benar karena terpaksa aku melakukan sandiwara ini. Mengusirmu dari rumah. Tuan selalu mengirim orang untuk melindungimu. Bahkan saat kamu dibawa ke gunung oleh seorang ahli untuk dibesarkan. Ini juga sudah diatur oleh kakek. Baik. Siapa dia? Dia anak yang aku bawa dari panti asuhan. Sebaya denganmu. Takut apa? Takut apa? San, kamu tersesat. Kakek selalu mencarimu, tahu? Ternyata semua kemalanganku disebabkan oleh kalian. Katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Alasan aku menyembunyikannya adalah agar kamu tidak membalas dendam. Katakan padaku. Tuan, tidak bisa disembunyikan lagi. Beritahu Tuan muda. Ada seseorang yang 10 tahun lalu membuat perangkap. Membuat ayahnya berhutang investasi besar. Dan membuat tempat kejadian kebakaran. Langsung mencelakakan ayah. Isinu, bagaimana kamu tahu namanya? Aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia membunuh ibuku. Lalu kenapa dia akhirnya berhenti? Aku memberinya. Dan menemukan seseorang yang lebih kuat darinya. Tentu saja aku merasa lega. Menakut-nakuti musuh. Demi keamanan. Aku tetap melukai Duefa. Kamu bisa melindunginya diam-diam. Kenapa kamu harus mengusirnya dari rumah? Waktu itu aku berkata kasar pada Liu Fan. Aku tidak ingin dia menjadi seperti ini. Aku kehilangan satu-satunya anak laki-laki. Tidak ingin kehilangan cucu lagi. Xiao Fan. Kesalahpahaman sudah teratasi. Mama menghormati pilihanmu. Kakek. Aku memaafkanmu. Cucu kesayanganku. Lalu aku ini dianggap apa? Pengganti Liu Fan. Baiklah. Berperan sebagai cucu selama lebih dari 20 tahun. Sudah menjadi bagian dari keluarga Sang. Selama kakakmu mau memaafkanmu, kamu masih bisa kembali. Kenapa harus dia yang memaafkan? Kalau dia tidak ada, rumah ini pasti lebih baik. Ini terakhir kalinya aku bilang padamu. Aku tidak mau sedikit pun harta keluarga Sang. Kalau kamu mau, ambil semuanya. Pertama, aku tidak akan menurutimu. Diam. Kedua, kakak senior saya lebih kaya. Aku tidak kekurangan uang. Bagaimana kalau aku kenalkan 4 orang untukmu? Salah. Mulai hari ini, tempat ini bukan milikmu. Kamu sudah membelinya. Wow, kakak ipar. Kamu hebat sekali. Renovasinya jauh lebih megah. Kelihatannya, memang mengatakan babi bisa mengurangi tekanan di hatimu.
Kakak ipar, aku tahu emas di sini keras. Kakak ipar, jangan marah lagi. Itu adalah kantong terbesar di tubuhku. 9 miliar ya. Apa 9 miliar? Siapa yang membelinya dan memberikannya kepada siapa? Kakak ipar, aku salah, aku mengaku salah. Aku hanya memberimu 5 menit. Pakyo, aku sangat percaya diri. Brolong, tidak ada yang lebih paham proyek CC Department Store selain aku. Pak Wang, kamu harus menunjukkan ketulusanmu padaku. Pak Fang, kamu harus menunjukkan ketulusanmu padaku. Ketulusan seperti apa yang kamu inginkan? Siapa kamu, pengawal? Heh, pengawal. Sebelum berbicara, pertimbangkan dulu apakah identitasmu pantas atau tidak. Kalau kamu berani bicara lagi, keluar dari sini. Tuan Yo, saya bisa mewakili perusahaan untuk menurunkan margin keuntungan sebesar 2 poin. Ke rekening pribadimu. Aku bukan bos. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin tubuhmu. Bagaimana kalau kamu buka pakaianmu? Biar aku cek barangnya dulu, apa kamu cari mati? Sudah dimainkan banyak orang seperti ayam liar. Aku tidak peduli satu lagi. Ini tidak ada artinya. Hanya bercanda. Ambilkan kontrak CG Department Store untukku. Suruh dia keluar. Kontrak ini akan menjadi milikmu. Lupakan kontraknya, ayo pergi. Bos. Aku ingin mendapatkan ini dengan usahaku sendiri. Tidak ingin bermain ponsel. Tidak. Kalau kamu berani menyentuhku lagi, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Kamu mau buka sendiri? Atau aku yang membukanya untukmu? Ternyata memang luar biasa. Pantas saja akun Kakim ingin mencarimu. Malam itu dengan Pak Yo, hal ini bisa dilupakan. Tetapi saya dengan tulus meminta maaf. Asalkan kamu membuatku merasa nyaman. Bukan hanya proyek yang berjalan. Saya bahkan akan memberimu tambahan 5% keuntungan. Tapi, proyek ini kan bukan hanya keputusanmu saja, kan? Gagal, kan? Lepaskan saja. Kalau aku yang jadi penanggung jawab proyek ini, tentu saja aku yang berkuasa. Siapapun yang datang harus minggir. Yo Xiaoke memang sungguh berwibawa. Di Longcheng, tak ada yang bisa melawan. Nona kan suka bermain permainan pemaksaannya. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Percakapan barusan sudah saya rekam semuanya. Dasar bajingan. Kamu pikir satu rekaman bisa menghancurkan saya? Bagaimana kalau ditambah dengan rekaman saya? Berlari keluar dengan pakaian berantakan? Adegan seru seperti ini pasti semua orang ingat. Wu Jing, kalau harimau tidak mengaum, kamu benar-benar mengira aku kucing sakit. Saya tidak mau proyek ini lagi. Tapi jika kamu berani menggunakan proyek ini sebagai alasan untuk berbuat semaumu, saya jamin rekaman ini akan saya sebarkan. Sialan. Sudahlah, semuanya sudah selesai. Cukup, jangan gegabah, saya baik-baik saja. Tangan mana yang dia pakai untuk menyentuhmu? Kamu membuatnya berantakan. Aku disuruh kemana? Sang, aku ini orangmu. Jika dia memukulku, itu sama saja seperti memukulmu. Selera kamu berat juga ya. Apa yang kamu bicarakan? Perusahaan mereka adalah Diansong Group, pasukan pendahulu yang masuk Longcheng. Di belakangku adalah pemimpin JD.com. Kamu benar-benar bingung. Biasanya istirahatlah di rumah, Pak Chen. Apa maksudmu? Kamu tahu aku bisa tahan demi kepentinganku sendiri? Tanda tangan untuk berkelahi. Pak Zhang, kontrak kita kali ini sangat diminati. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Menunggu kamu menyakiti lebih banyak wanita lagi? Hanya soal wanita ini, kan? Mana mungkin aku tertarik padamu, si bodoh. Perlu aku mengatakannya sekali lagi? Tanda tangan dan cap.